Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah bimbingan akhlak yang diambil oleh Bapak Agus Jauhari, saya Laila Arfatun Naifah ingin menyampaikan penjelasan salah satu bab yang ada dalam kitab Hidayatul Nasyiin karangan Syekh Mustafa Al-Gholayani, yakni ikhlas. Dalam pembukaan materi ini, Syekh Al-Gholayani menuliskan al-amalu jismun in ikhlas, yang artinya amal adalah jasad, ruhnya adalah ikhlas. Ibarat ini menunjukkan pentingnya adanya ikhlas dalam diri manusia. Maksud dari ibarat ini adalah ruh merupakan sebab jasad bisa berdiri tegak dan hidup. Jika ruh telah meninggalkan jasad, maka jasad tersebut akan mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa mendapatkan manfaat yang diharapkan. Demikian pula amal perbuatan tanpa adanya ikhlas. Seringkali kita mendapati orang-orang yang berjuang, namun belum terlihat adanya hari baik atau manfaat yang didapatkan dari perjuangan tersebut. Bahkan sebagian dari besar mereka gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ini berarti usaha yang dilakukan sia-sia. Syekh Mustafa Al-Gholayani mengibaratkan hal ini seperti orang yang masuk ke dalam laut hanya sampai di tepinya saja. Kalaupun sudah masuk, orang itu hanya sampai di bagian terdangkal. Ia belum masuk sampai ke dasar lautan. Namun kemudian ia belum kembali. Apa yang dia dapatkan hanya kerugian bagi harta dan tenaga. Hal ini disebabkan keikhlasan tidak dijadikan landasan dalam berjuang. Mereka hanya berjuang untuk mendapatkan kehormatan palsu dan keuntungan yang sementara. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang dengan ikhlas, tulus dan murni demi bangsa dan negaranya, pasti orang itu akan mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Orang-orang tersebut akan memberi dukungan, semangat, pujian dan bantuan, sehingga dengan orang tersebut mereka akan menjadi lebih bersemangat dan giat dalam berjuang. Sebaliknya, orang yang berjuang dengan hati yang tidak ikhlas, meskipun ia melakukannya, suatu saat aib tersebut akan terbongkar, dan ketika aib tersebut terbongkar, orang-orang yang semula mendukungnya akan membiarkan, meninggalkan, bahkan mencela perjuangannya. Kemudian orang tersebut akan lemah niatnya dan memutuskan untuk berhenti berjuang. Setelah ia berhenti berjuang, kian pintar dan muram akan membuat hidupnya penuh dengan ketidakterangan. Kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh seperti ini.
Al-Wilayani berpesan, jadikanlah diri kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Kita pasti bisa mencapai cita-cita. Hindarilah menukar atau menjual perjuangan kita dengan emas. Sebab yang demikian itu termasuk tipe orang-orang yang munafik yang biasa menukar agama dengan harta dan kemewahan dunia, sama halnya menukar kebenaran dengan kebatilan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau tutur yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada oknumnya, Pak? Ya sama saja. Langsung pecat, Pak, ya? Ya disikat semuanya. Silahkan para media, silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini perintah saya, ya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya, kita periksa benar, kita pecat hari itu. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang. Ya, biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang. Ya, gitu. Ya. Polres Poldanya apa nggak jalan ini? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Kalau saya bilang, saya kan pernah ngomong, Kapolda akan saya periksa dan kita copot. Saya copot benaran. Presiden Joko Widodo mengaku terkejut mendengar masih maraknya praktik premanisme dan pungli di jalan raya. Presiden pun menginstruksikan kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk menindak tegas oknum pungli dan preman. Para pengemudi angkutan mengungkapkan adanya aksi premanisme yang kerap diterima para pengemudi ketika menolak membayar pungli, mulai dari kaca kendaraan yang dipecahkan hingga mendapat ancaman fisik menggunakan senjata tajam. Atas laporan ini, Jokowi menilai pungli terhadap pengemudi angkutan barang sangat merugikan, sebab secara tidak langsung akan membuat harga bahan pokok meningkat karena produsen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar pungli. Mengawali acara pada Dapat suara-suara sehingga saya ingin mengkonfirmasi langsung apakah suara-suara yang saya dengar itu betul ya, 100% benar. Jadi seperti tadi disampaikan oleh para pengemudi, para supir truk, saya kira ya benar, udah. Terlalu banyaknya premanisme di jalan, adanya juga pungli oleh aparat, saya kira nanti akan saya perintahkan langsung Pak Kapolri, Wakapolri, sekarang itu ditindaklanjuti, nggak bisa seperti itu. Itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada kos-kos tambahan yang seharusnya tidak. Praktik pungutan liar atau pungli kepada pengendara masih marak terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diminta turut berperan aktif dalam memberantas pungli. Praktik pungli masih marak terjadi di sejumlah wilayah. Pungli tak hanya dilakukan preman di jalanan, namun juga dilakukan oknum petugas lalu lintas. Dalam video amatir ini terlihat seorang oknum petugas menerima uang Rp50.000. Praktik ini direkam salah satu penumpang dan disebarkan di media sosial. Masyarakat diminta terlibat dalam memberantas pungli.